saya, ODD, orang dengan demensia. Namanya siapa, Ma? Mak, nama Mama siapa? What is your name? Dia dulunya guru bahasa Inggris. What is your name? You don't remember your name? Oke. Namanya Ibu Marintan Siahaan. Usianya 70 tahun. Jadi dia demensia vaskuler. Jadi dia kena serangan stroke 2016. Jadi mengakibatkan dia demensia, terus dapat stroke lagi kedua di 2018. Ya, menurut data World Alzheimer's Report, di tahun 2016 ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia di Indonesia. Dan hal ini diprediksikan meningkat menjadi 2 juta di tahun 2030 dan 4 juta di tahun 2050. Dari situ kita dari Alzheimer Indonesia ingin memberikan kampanye seluas-luasnya untuk masyarakat agar kita bisa menekan laju populasi orang dengan demensia di Indonesia. Jangan bosan mengulang kembali apa yang mau kita sampaikan ke orang tua kita. Ya, tentunya hal ini akan menjadi dampak ke mental dan maupun psikologis dari pihak keluarga maupun para lansia. Kenapa? Karena apalagi sekarang dengan kondisi pandemi COVID-19, ada penelitian dari global menyatakan dampak dari COVID-19 itu membuat adanya kerusakan di neurologi pada otak kita. Dan itu dikhawatirkan oleh para peneliti akan berdampak menjadi epidemiologi demensia di waktu yang akan datang. Kenapa demensia itu belum menjadi prioritas? Karena penyakit ini tidak terlihat secara jelas oleh masyarakat. Dan yang kedua juga pikun itu masih dianggap sebagai hal yang normal di masa penuaan. Jadi isu ini belum sepenuhnya menjadi isu yang prioritas. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, isu demensia seakan menjadi agak sedikit tenggelam ya. Padahal ketika seseorang terdiagnosa demensia, satu keluarga menjadi terdampak. Bagaimana dengan kondisi ekonomi keluarga, kemudian kesehatan satu keluarga ketika merawat, pembagian waktu tugas menjadi seorang caregiver untuk ODD, orang dengan demensia, dan berbagai hal lainnya. Ya, sebagian masyarakat menganggap ini udah tua wajar ya pikun gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kami sosialisasikan lagi ke masyarakat bahwa jangan maklum dengan pikun, jangan menganggap bahwa pikun itu sesuatu hal yang biasa, ya kan? Sebenarnya pikun ini bisa kita cegah, kalau diobati tidak ya, tapi bisa dicegah supaya tidak lebih parah lagi dengan melakukan beberapa aktivitas dan dilakukan pemeriksaan sedini mungkin dan penanganan sedini mungkin seperti itu. Itu kalau didiamkan menjadi salah satu penyakit yang berbahaya gitu. Iya, karena ada beberapa jurnal mengatakan bahwa seseorang yang telah divonis demensia itu harapan hidupnya tinggal 8 sampai 10 tahun. Itu kan menurut teorinya manusia gitu. Tapi kan tetap kita bagaimana cara kita untuk bisa menekan supaya pikun ini atau demensia tidak lebih parah lagi. Nah, kendalanya adalah kurangnya dukungan dari keluarga ini karena keluarga menganggap ini juga hal yang wajar. Wajar kok ibu saya udah lupa namanya, udah lupa alamatnya, udah lupa ini gitu, daya ingatnya berkurang, komunikasi kurang bagus. Nah, ini yang jadi kendala. Padahal ini bisa kita tekan gitu loh, bisa kita tekan supaya nggak nambah lagi dengan dukungan dari keluarga ini atau pelaku rawat atau caregiver itu gitu kan. Nah, harapan kami nanti pelaku rawat ini juga kita adakan juga pertemuan rutin dengan pelaku rawat ini gitu kan. Jadi saling berbagi, sharing pengalaman mereka ketika menghadapi orang-orang dengan demensia. Banyak sih orang-orang yang datang sudah langsung divonis demensia, mungkin karena keterlambatan penanganan. Jadi dia datang ketika kondisi sudah parah gitu kan. Jadi biasanya ini ada yang orang lansia dengan demensia ini kan tergantung dengan keluarga yang merawatnya, ya kan. Ketika keluarga yang merawatnya mengatakan, oh kayaknya harus berobat nih, mungkin bisa aja ketika dia datang ke dokter untuk melakukan pengobatan, dokter sudah vonis dia terkena demensia. Mungkin udah stadiumnya sudah agak parah karena memang selama ini tidak terdeteksi. Ya, sini bisa kita lihat. Pertama tadi gangguan daya ingat. Ini khas banget ya. Nah, terkait dengan data yang tadi saya sebutkan di awal ya, ada 1,2 juta, itu sebetulnya masih PR di kita, khususnya di Indonesia. Alzi masih terus mencari orang dengan demensia itu sebetulnya ada di mana aja sih.
Karena yang kita lihat dari 16 kota di Indonesia yang sudah ada perwakilan ALZI, kami masih terus berupaya di mana saja sih keluarga-keluarga yang merawat orang dengan demensia. Karena hal ini terkadang masih menjadi stigma. Keluarga itu masih merasa malu atau menjadi aib. Justru ini yang ingin kita buktikan bahwa menjadi orang dengan demensia bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi kita tetap bisa memberdayakan orang dengan demensia dan keluarga menjadi contoh bagi orang-orang yang di sekitar bahwa kita tetap bisa produktif. Dan ini untuk menekan adanya penurunan fungsi otak dengan kita memberikan banyak kegiatan dan edukasi lainnya. Jadi ketika membahas tentang pikun tuh masih kayak, ngapain sih, emang penting ya, itu paling buat lansia lah gitu. Padahal di Indonesia sudah ada usia 50 tahunan yang terdiagnosa demensia. Itu merupakan usia produktif sebetulnya, usia 50 tahunan. Dan ada caregiver juga yang sudah bergabung. Dan kemudian yang kedua dari Inggris, itu sudah ditemukan usia 30 tahunan. Nah itu lebih gawat lagi ya. Sampai dengan saat ini, belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Karena demensia itu bersifat progresif atau penurunan fungsi otak. Jadi obat yang ada itu untuk menekan atau memperlambat penurunan fungsi otaknya. Jadi ketika ada seseorang terdiagnosa demensia, yang dilakukan adalah terapi minum obat atau farmakologi. Tetapi yang kedua adalah non-farmakologinya yang tidak kalah penting, yaitu tetap melakukan aktivitas yang rutin, yang biasa dilakukan. Jangan sampai udah terdiagnosa, tetapi aktivitasnya justru diabaikan.